Mengubah desimal terulang dan desimal terbatas menjadi pecahan. Desimal terbatas dan desimal terulang mempunyai bentuk seperti ini. Untuk desimal terbatas, misalkan ini adalah 0,45, berhenti sampai di sini. Kemudian juga semisal 0,965 berhenti sampai di sini, kemudian misalkan 0,6465 dan seterusnya. Kemudian untuk terulang, contohnya adalah seperti ini, 0,333333 dan seterusnya. Kemudian misalkan 0,666666 dan seterusnya. Atau juga misalkan 0,4888484848 dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengubah dari bentuk desimal terbatas dan desimal terulang menjadi bentuk pecahan. Untuk yang pertama, untuk desimal terbatas 0,45 apabila diubah menjadi bentuk pecahan, caranya adalah seperti ini. Jadi di sini 0,45 dengan dua angka di belakang koma, maka di sini bisa kita ubah menjadi 45/100. Jadi di sini 0,45 apabila dikalikan 100 hasilnya 45. Karena tadi sudah dikalikan 100 agar tidak mengubah nilai, maka di sini 45 dibagi 100. Jadi di sini yang diubah ini hanya bentuknya, untuk nilainya tidak berubah karena ini tadi dikalikan 100 kemudian juga dibagi 100. Sehingga ini apabila kita perkecil hasilnya adalah pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 5. Ini adalah 9/20. Misalkan lagi 0,965, di sini caranya juga sama. 0,965 dengan 3 angka di belakang koma, maka di sini kita kalikan dengan 1000, hasilnya 965. Kemudian agar nilainya tidak berubah, setelah dikalikan 1000, di sini juga dibagi 1000. Maka hasilnya adalah 965/1000. Sehingga di sini apabila kita sederhanakan, pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 5, hasilnya 193/200. Kemudian lagi, semisal di sini 0,6465 dengan 4 angka di belakang koma, sehingga di sini kita kalikan 10.000, hasilnya 6465. Kemudian setelah dikalikan dengan 10.000 dibagi dengan 10.000, sehingga di sini apabila kita sederhanakan sama-sama dibagi dengan 5, hasilnya 1293/2000. Ini adalah cara mengubah desimal terbatas menjadi bentuk pecahan. Kemudian bagaimana jika yang ditanyakan ini adalah mengubah desimal terulang menjadi suatu bentuk pecahan? Maka di sini jawabannya semisal 0,333333 dan seterusnya. Mungkin di sini kita bisa menjawab 10/3. Kenapa bisa terdapat jawaban ini? Karena kita sering menghitung angka ini. Jadi di sini sudah merupakan suatu kebiasaan, sehingga di sini kita bisa menjawab dengan 10/3. Atau di sini bisa teman-teman buktikan dengan kalkulator. 10 dibagi 3, hasilnya adalah 0,333333 dan seterusnya. Maka kemudian bagaimana jika soalnya adalah bukan merupakan kebiasaan atau soalnya belum pernah kita sering gunakan? Contohnya adalah 0,666666 dan seterusnya, atau juga semisal 6,666666 dan seterusnya, atau semisal 48,484848 dan seterusnya. Ini hanya contoh saja. Maka di sini akan kita bahas bagaimana cara membuat bentuk desimal terulang menjadi bentuk suatu pecahan.
Contohnya di sini yang akan kita bahas adalah 0,171717171717 dan seterusnya. Jadi di sini kita misalkan terlebih dahulu untuk X ini adalah 0,1717171717 dan seterusnya. Maka di sini apabila kita kalikan dengan 100 sehingga di sini 100X hasilnya adalah 17,1717171717 dan seterusnya. Maka kenapa kita menggunakan dikalikan dengan 100? Karena di sini bisa diperhatikan untuk berulangnya. Jadi di sini desimal terulang, angka setelah koma ini berulang 171717 dan seterusnya. Artinya di sini dua angka sehingga kita kalikan dengan 100. Maka apabila ini kita jadikan suatu persamaan, maka di sini 100x dikurangi dengan x sama dengan 17,171717 dan seterusnya dikurangi dengan 0,171717 dan seterusnya. Untuk pengurangannya sendiri ini bisa teman-teman perhatikan apabila di sini 100x dikurangi dengan x hasilnya 99x dan 17,171717 dikurangi dengan 0,171717 dan seterusnya. Apabila di sini kita kurangi, angka di belakang koma ternyata di sini sama. Sehingga di sini kita hanya fokus di depan, angka di depan koma. 17 dikurangi 0 hasilnya 17. Sehingga di sini 99x sama dengan 17, maka di sini x sama dengan 17/99. Jadi di sini dari 0,171717 ini tadi kita misalkan dengan x, maka untuk x sendiri ini adalah 17/99. Jadi di sini untuk desimal ini apabila kita diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, jawabannya adalah 17/99. Contoh yang kedua, semisal di sini kita ada 0,8719871987 dan seterusnya. Maka di sini juga sama, kita misalkan dengan x sama dengan 0,8719 dan seterusnya. Maka di sini apabila kita kalikan dengan 10.000, hasilnya adalah 8719,8719 dan seterusnya. Kenapa di sini kita kalikan dengan 10.000? Karena di sini pengulangannya ini adalah 4 angka. Jadi di sini 8719 sampai di sini kemudian diulang lagi 8719, kemudian diulang lagi 8719, kemudian diulang lagi 8719. Sehingga di sini apabila kita buat persamaannya 10.000x dikurangi dengan x sama dengan 8719,8719 dan seterusnya dikurangi dengan 0,8719 dan seterusnya. Sehingga di sini untuk pengurangannya apabila ini kita kurangi, angka di belakang koma ini ternyata juga sama. Sehingga di sini kita bisa fokus ke depan. 8719 dikurangi dengan 0 hasilnya 8719. Kemudian untuk 10.000x dikurangi x hasilnya 9.999x. Sehingga di sini untuk nilai x sama dengan 8719 dibagi dengan 9999. Jadi di sini untuk caranya kurang lebih adalah seperti ini, dan untuk angkanya di sini bisa teman-teman ubah, semisal di sini 18,8719 dan seterusnya. Sehingga di sini untuk angka di sebelah kiri koma di sini tidak harus 0. Ini saya permudah karena ini hanya sebagai contoh, sehingga ini saya menggunakan angka 0. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Belatik.
Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang ingin mendukung kami, silahkan cek di kolom deskripsi.